Shalom, selamat pagi para siswa dan siswi, para bapak ibu guru, dan juga para staf dan karyawan Sekolah Santo Yosef dan Yayasan Santo Yosef. Pertama-tama saya mengucap warpisiat karena hari ini saudara-saudari semua merayakan Pesta Pelindung Sekolah dan Yayasan. Maka logonya saya pakai di sini untuk menunjukkan bahwa kita bersama-sama bergembira karena pesta ini bukan hanya untuk sekolah, tapi untuk kita semua umat Katolik, karena ada dalam pelanggaran liturgi, dan kita bersyukur bahwa kita diberikan figur Santo Yosef sebagai teladan kita semua. Dan secara khusus bagi para Bapak Ibu guru, para staf karyawan, dan para murid sekalian, kita bersyukur juga karena pribadi ini menjadi tuntunan bagi saudara-saudari semua untuk bisa melangkah sesuai dengan apa yang menjadi teladannya. Nah, kemarin saya senang bahwa saya diminta untuk memberikan rekoleksi dan saya melihat antusiasme anak-anak sekalian, para murid semuanya yang juga mampu untuk bisa mau menerima apa yang menjadi teladan dan juga mau mencoba menggali teladan itu dalam kehidupan kita. Dan kita tahu bahwa situasi yang tidak mudah seperti ini kita membutuhkan teladan Santo Yosef itu. Saya sedikit mengingatkan saja dalam pesta ini, dalam pesta nama ini, apa yang menjadi teladan dari Santo Yosef. Kita lihat pada waktu itu kita punya 5 pribadi, ya, 5 hal yang menjadi satu nilai, ya, satu kesatuan dalam diri Santo Yosef. Yang pertama, dia adalah pribadi yang penuh kasih. Pribadi yang penuh kasih, kita tahu bahwa ini tidak lain dan tidak bukan pasti didasari adalah pengalaman dia dikasih Allah. Orang yang mengalami dikasih Allah, maka hidupnya penuh dengan kasih. Dan bagaimana merasakan orang yang menyadari bahwa dia dikasih Allah, yang tidak lain tidak bukan juga, yaitu pada pribadi yang kedua, dia setia mendengarkan kehendak Allah. Orang yang mendengarkan kehendak Allah, dia tahu bagaimana Allah mengasihi dia. Kita tahu dalam Santo Yosef ini, dalam Injil, bagaimana dia diminta untuk begini, untuk begitu, melakukan kehendak Allah, dibisiki oleh malaikat, dan dia melakukan itu. Dan dia tahu itu adalah kasih Allah kepadanya. Dan yang ketiga, dia adalah pribadi yang berdamai dengan keadaan. Orang yang mendengarkan kehendak Allah juga harus berdamai dengan keadaan. Karena kehendak diri kita tidak kadang-kadang tidak sesuai dengan keadaan dan juga tidak sesuai juga dengan kehendak Allah. Kita punya ego, tetapi ada situasi, keadaan, dan juga kehendak Allah yang lain dibandingkan keinginan kita. Santo Yosef juga punya keinginan menikah dengan Maria, dan juga akhirnya dia mengandung, punya anak. Tetapi situasi berkata lain. Santo Yosef harus mengambil Maria yang sudah mengandung dari Roh Kudus. Situasi yang dia tidak kehendaki dan bahkan dia mau meninggalkan Maria. Tetapi dia berdamai dengan keadaan itu, mengambil Maria dan menempuh risiko-risiko berikutnya. Dan berdamai dengan keadaan tidak berhenti sampai di situ. Yang berikutnya adalah dia pribadi yang berani dan kreatif. Berani dan kreatif artinya adalah mampu untuk bisa mengambil langkah-langkah yang kreatif juga untuk bisa mengatasi keadaan-keadaan. Keadaan-keadaan yang tidak mudah. Kita tahu Santo Yosef ketika bersama Maria mau melahirkan tidak dapat tempat, dan dia juga akhirnya bisa dengan berani dan kreatif mengambil kandang untuk bersalinnya Bunda Maria, dan akhirnya menempatkan bayi Yesus dalam palungan. Dan dia menata tempat itu sebagai tempat untuk melahirkan Bunda Maria. Dan juga keberanian kreatif juga ketika dia dikejar-kejar oleh tentara Herodes ke Mesir, sebagai orang asing di tanah asing, dia mampu dengan kreatif hidup, survive di sana, sampai dia kembali lagi. Oleh karena itu, pribadi berani dan kreatif itu karena dia juga pertama-tama berdamai dengan keadaan. Nah, berikut yang terakhir adalah
bahwa orang yang berani dan kreatif juga harus bekerja keras. Ketika dia gagal, dia tidak menyerah, terus bekerja. Itulah Santo Yosef. Yang terus bekerja keras, dia tidak punya kelebihan apa-apa, tapi dengan ketulusan hatinya dan sikapnya yang mau bekerja keras, tidak pantang menyerah, membuat dia menjadi pribadi yang unggul dalam tantangan itu. Nah, saudara-saudari, para murid sekalian, kita diajak bersama-sama di situasi yang tidak mudah di masa pandemi ini. Apakah kita juga menjadi pribadi yang penuh kasih, setia mendengarkan kehendak Allah, berdamai dengan keadaan yang tidak mudah seperti sekarang ini, kita tidak bisa kemana-mana, dan juga situasi ya di luar dari keinginan kita. Apa kita sudah berdamai dengan itu? Dan kemudian apa kita sudah berani dengan cara-cara kreatif mengatasi masalah-masalah di masa pandemi ini? Dan apakah kita juga sudah berjuang dengan keras? Oleh karena itu, semoga nilai-nilai ini menjadi tuntunan bagi saudara-saudari semuanya, dan selamat merayakan Pesta Santo Yosef sebagai pelindung sekolah. Tuhan memberkati saudara-saudari sekalian, para murid, dan juga para guru sekalian. Semoga selalu dalam keadaan semangat dan sehat semuanya. Tuhan memberkati.